kabarnya? Semua sehat? Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen dari bab 9 mengenai solidaritas dalam hubungan antar teman dan sahabat. Topik ini sangat penting dipelajari karena hampir setiap orang membutuhkan teman dan sahabat. Dalam persahabatan ada sikap, simpati, bela rasa, kesetiaan, dan mengasihi. Semua sikap itu menyatu dalam solidaritas. Ada satu lagu yang berjudul Count on Me yang dinyanyikan oleh Bruno Mars. Melalui lagu ini teman-teman dapat mengerti makna dari solidaritas yang baik. Selamat mendengarkan. Ever find yourself stuck in the middle of the sea? I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Sebagai remaja, kamu tentu memahami apa arti berteman dan bersahabat. Teman adalah seseorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Sahabat adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Bahkan, sahabat adalah orang yang kamu percaya untuk menyimpan rahasia yang tidak kamu beritahukan pada teman lain. Ada berbagai jenis pertemanan. Yang pertama, ada yang hanya bersifat sebagai kenalan saja, yaitu orang yang kamu kenal ataupun pernah kenal di suatu tempat. Misalnya di tempat olahraga renang, atau orang yang hanya sesekali kamu bertemu. Yang kedua, ada orang yang mempunyai ikatan pertemanan dengan kamu, tetapi ada juga seseorang yang sering menghabiskan waktu bersama kamu, belajar bersama, bermain bersama, dan saling curhat. Terkadang persahabatan lahir dari pertemanan di sekolah atau kelas yang sama, ataupun karena berdekatan tempat tinggal. Dapat juga di tempat les, tempat bermain sepeda, tempat menari, dan lain-lain. Teman-teman, membangun solidaritas sosial kita dapat belajar dari pribadi Yesus. Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Dia berjalan bersama mereka, berbagi bersama mereka. Dia juga mendengarkan mereka. Dia peduli pada mereka dan menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama. Bahkan dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka menghadiri pesta kawin di Kana, memancing ikan di danau Genesaret bersama-sama. Dia menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengancam murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi tidak bekerja. Memetik gandum termasuk bekerja. Karena itu orang Farisi mengecam murid-murid Yesus. Seperti
gambar yang ada di samping ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Yesus juga menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Jadi, Yesus tidak hanya mendukung mereka, tetapi dia juga menegur mereka ketika mereka bersalah. Misalnya, ketika anak-anak dibawa kepada Yesus dan murid-murid menolaknya. Tetapi Yesus menegur mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Nah, teman-teman, dia tidak membela mereka ketika mereka salah. Dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati. Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia membuat mereka merasa nyaman dan mereka pun membuatnya merasa nyaman. Dia meminta mereka untuk saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi mereka dan seperti Allah Bapa mengasihinya. Yesus setia dalam persahabatan, bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya. Para muridnya pun sebagai sahabat terus menunjukkan kesetiaan mereka pada Yesus dengan terus memberitakan Injil kebenaran. Selanjutnya teman-teman, bahwa solidaritas yang benar kita dapat teladani pribadi Yesus. Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar sebagai bagian penting dalam membangun dan memelihara persahabatan. Terkadang kamu tidak berani berkata benar pada teman dan sahabatmu karena takut mereka menjauh ataupun memusuhimu. Solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya, kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi, jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih dan pengharapan terhadap teman dan sahabat. Kita mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kesimpulan materi kali ini adalah teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman, sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tapi Ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Nah, saatnya buat teman-teman bagaimana dapat mempraktekkan solidaritas antar teman dan sahabat. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.